Bukan aksi protes, kalau saya mereka-mereka ini memang kompor. Dan mereka ini saya duga antek asing. Jawab, kalau nggak jawab sama polisi saya bawa bensin. Saya mau bakar kamu hidup-hidup. Lalu si Salsa sebagai orang yang katanya cerdas intelektual, dia mendukung itu. Saya ini berterima kasih lah kepada teman-teman yang kemarin turun aksi ke jalan yang benar-benar yang benar-benar menyampaikan aspirasinya. Itu mewakili kami nih. Kita juga harus mengapresiasi Bapak Prabowo Subianto karena apa? Karena hari ini koruptor hampir setiap hari ditangkapin. Saya curiga ada koruptor yang bermain di sini. Dan kayak Salsa itu nggak menyebutkan nama koruptor-koruptor yang belum tertangkap, tidak. Ya, pemirsa cumi-cumi.com, balik lagi kita ke spesial interview dan saya masih bersama Ibu Mbak Zanzabela. Di sebelahnya ada Mas Raffi. Hari ini kita mau bicarakan sebenarnya cerita yang tersisa dari bakar-bakar, rusak-rusak fasilitas umum di aksi anarki demo 3031 kalau nggak salah kemarin gitu ya. Nah, dan sekarang yang lagi rame adalah polisi mulai menangkap atau menciduk sejumlah influencer yang diduga ikut memprovokasi aksi kerusuhan kemarin. Memprovokasi massa ya. Bahwa apakah mereka, tapi ada juga yang dituduh memprovokasi membakar fasilitas umum. Seperti tuduhan yang diarahkan ke yang anggota parlemen itu. Parlemen ASEAN. Saya tadi catat namanya, bentar. Si Laras Faizati kalau tidak salah. Itu yang pertama. Lalu kemudian ada si Viga Lesmana. Viga Lesmana itu diduga pada hari demo 30 atau 31 itu melakukan live streaming dan diduga mempengaruhi massa terutama para pelajar dan lain-lain itu untuk turun ke jalan. Nah, kita mau bahas satu-satu dulu soal sebelum ke sana saya mau minta pendapat Mbak Zanza dulu ya. Karena dulu sahabat polisi kan, Mbak ya? Iya, dulu. Sekarang masih sahabat? Udah enggak? Saya tidak masuk di dalam ormasnya, tapi saya sahabat TNI Polri. Oke. Sahabat TNI Polri yes. Ya? Oke. Nah, Pak, waktu demo itu terjadi kan banyak yang menganggap kok polisi itu terlalu pasif gitu. Ya kan, terlalu pasif sampai akhirnya timbul korban nyawa, tapi juga di pihak kepolisian tuh korban karir lah. Si Kompol Kosmas itu akhirnya dipecat, walaupun sekarang isunya sanksi itu mau dicabut lagi, ditarik kembali. Tapi menurut Mbak Zanza, ketika demo pasif, kalau sekarang polisi mulai gencar tuh mencari orang-orang yang dianggap sebagai provokator atau dalam terjadinya aksi anarkis di 2 atau 3 hari waktu itu. Menurut Mbak Zanza gimana? Sebenarnya apa yang dilakukan polisi saat ini, mungkin bukan hanya polisi aja tapi TNI juga ya, aparatur negara gitu. Udah bagus, sudah benar. Kenapa? Kenapa polisi sampai harus mencari? Karena ini kan sudah keluar dari konteks. Yang awalnya ingin mendemo DPR, lalu kemudian malah beralih bukan demo polisi lagi, tapi udah melakukan tindakan anarkis gitu ya. Sebenarnya yang polisi lakukan itu kan sudah benar, sudah mengamankan orang yang menyetir mobil itu ya, yang melindas si Afan ya, almarhum Afan. Nah, kemudian kan ini digoreng-goreng. Digoreng-goreng lagi oleh masyarakat sehingga fokusnya udah terpecah. Malah bakar Mabes Polri, malah melempari batu dan lain sebagainya ke Polda Metro Jaya kayak gitu. Jadi udah benar sih sebenarnya dicari ini provokatornya siapa. Dan yang menarik itu kan polanya kemarin. Biasanya kalau dalam demonstrasi besar-besaran itu, aksi demo itu kan kita tahu nih koordinatornya si A, si B, si C. Tapi kali ini nggak ada koordinator tapi masif banget gitu. Apakah mungkin peran influencer ini yang kemudian mengerahkan massa? Mereka nggak perlu ada di lokasi sebagai koordinator misalnya. Korlap misalnya kan harus ada di lapangan. Atau yang koordinator antara
antara faksi yang akan turun itu kan Iya. biasanya muncul itu. Nah kali ini kan enggak, jadi kelihatannya emang kemarin tuh susah mendeteksi atau mendeteksi siapa sih koordinatornya demo, kan nggak ada sampai sekarang. Iya. Di 30-31 itu kayaknya nggak ada yang biasanya kan koordinator tuh kalau ada apa-apa dia yang tampil bicara kan. Nah kemarin tuh nggak ada, Mbak. Apakah mungkin influencer ini yang kemudian mengambil alih peran koordinator itu tapi di belakang layar? Bisa jadi, dan bukan hanya di belakang layar, di depan layar kan mereka sudah jelas beberapa orang menginstruksikan hal yang berbeda. Yang satu menginstruksikan ke DPR, yang satu menginstruksikan untuk membakar Mabes Polri. Ya. Yang satu lagi lain-lain lagi gitu. Oke. Misalnya si Laras Faizati itu, yang anggota parlemen, diduga dia yang sempat membuat siaran lewat akun pribadinya itu menyerukan untuk membakar Mabes Polri. Iya. Menurut Mbak itu aksi protes atau apa? Bukan aksi protes, kalau saya mereka-mereka ini memang kompor. Dan mereka ini saya duga antek asing. Antek asing? Iya, karena kemunculan orang-orang ini itu nggak pernah ada dulu. Karena gejolak Indonesia ini udah 10 tahun ke belakang. Saya adalah orang yang memang terus bersuara dari 10 tahun ke belakang. Sampai dengan hari ini. Nah, saya menyoroti Salsa Erwina Huta Galung. Yang dia itu dielulukan oleh masyarakat, cerdas. Oke, Salsa memang cerdas. Salsa memang berprestasi, menang debat internasional. Tapi untuk saya yang orang Medan, saya nggak menganggap ini hal yang spesial, walaupun itu prestasi. Kenapa? Karena suku Batak itu memang jago debat. Saya orang Medan, saya ngelihat banyak sekali. Makanya pengacara-pengacara ternama di ibu kota maupun di sana itu rata-rata itu orang Batak. Jadi nggak ada spesialnya buat saya, karena saya banyak melihat orang spesial seperti Salsa. Kan gitu, dari suku itu gitu. Nah tapi ada yang berbeda. Salsa ini saya lihat postingannya hanya riwah di permasalahan Indonesia ini, di pemerintahan kita baru kali ini aja. Kalau saya lihat dia itu aktif di usahanya webinar ya. Webinarnya, membranding bisnis webinarnya. Lalu dia juga saya lihat ada satu postingan yang dia ini berbicara tentang apologet Kristen atau Katolik. Dia kemana pada saat terjadi dulu itu aksi intoleran, itu nggak ada justru dia. Jadi untuk apa dia tiba-tiba datang? Dia, terus yang dua lagi itu nggak pernah ada. 10 tahun ke belakang tuh nggak pernah ada justru. Makanya kita heran. Saya ini tahu beberapa aktivis, ketua koordinator, itu rata-rata kita saling tahu. Nah yang kali ini kita saling telepon, ini siapa ya, ini siapa. Memang benar yang abang bilang, nggak tahu korlapnya siapa, gitu. Oke, tadi Mbak bilang curiga bahwa mereka itu antek asing. Dari mana kecurigaan itu? Ya udah jelas mereka ini bukan orang yang berada di tanah air. Walaupun mereka dilahirkan di negeri Indonesia. Lalu seperti Salsa juga sudah mengakui dirinya. Saya ini memang antek asing. Karena saya ini menikah dan berumah tangga dengan orang impor, orang asing. Jadi otomatis saya orang asing. Saya melihat dia ini ingin menyamarkan pengakuannya. Dengan bahasa-bahasa dia istri dari seorang asing. Banyak loh orang asing, orang kita yang menikah dengan orang asing tapi nggak jadi kompor kayak gini. Dan dia bersuara pada saat aksi Denmark, dia itu menceritakan bahwasannya media di Indonesia itu dibungkam. Ini dia seolah-olah menyusun gambar itu dan menyusun foto Pak Prabowo Subianto itu seperti Kamisan. Dia mau meniru aksi Kamisan mungkin ya. Yang dulu foto Bapak Soeharto dengan 98 ya, dengan kasus 98 itu. Saya rasa dia ingin meniru itu, tapi nggak cocok. Karena yang kali ini bukan sedang tidak revolusi. Tapi di aksi Denmark dia menyatakan ini revolt, ini rebel, pemberontakan, memberontak dan revolusi. Itu kayak apa ya, kompor, justru dia berbicara dan melakukan aksi tersebut pada saat situasi Indonesia mulai kondusif. Sekarang banyak loh dampak dari ucapan dia ini. Orang susah kerja, fasilitas hancur. Jadi dia berbicara ekonomi, tetapi dia justru menghancurkan ekonomi hari ini. Gitu loh. Tapi tentunya tidak secara langsung ya, karena akibat pernyataan mereka kemudian massa itu tergerak untuk turun ke jalan gitu maksudnya. Iya, kita nggak tahu juga dia ini massa yang bergerak mengikuti dia itu apakah memang massanya mereka. Kita kan nggak tahu. Saya juga sedikit curiga ketika kalau tadi Mbak bilang antek asing itu, ketika demo itu kan terjadi di dalam negeri yang besar-besaran, bakar sana, bakar sini.
fasilitas publik yang kita bangun dengan susah payah ya. Apapun persoalan yang ada di dalam proses pembangunan itu, tapi kita sudah punya fasilitas publik, terutama fasilitas pendukung transportasi kita, kemudian dihancurkan dan itu cost lagi kan, harus membangun lagi. Tapi yang saya lihat adalah ketika di luar negeri itu kemudian warga kita yang tinggal di luar, di negara A bikin aksi, negara B, negara C, menurut Mbak itu apa? Mereka punya jaringan atau apa? Atau memang kesadaran itu muncul secara spontan karena seperti yang sering disampaikan oleh Mbak Salsa itu kan kondisi kita itu sangat memprihatinkan. Atau gimana? Atau ada nggak orang yang kira-kira membuat itu jadi seperti letupan dari mana-mana gitu, Mbak? Kalau pada saat dia melakukan aksi di Denmark itu, udah pasti dia punya jaringan di sana karena dia ini aktivis diaspora. Pasti mereka punya massa. Gitu. Bukannya di Amerika dia, Mbak? Dia di Denmark ya? Di Denmark. Dan menikah sama orang katanya tentara NATO bukan? Iya, isu yang beredar suaminya Salsa ini adalah tentara NATO. Padahal dia sudah klarifikasi sendiri ya, bahkan di Wikipedia ada suaminya itu bernama Ali Ibrahim. Mungkin saya rasa itu orang Iran. Orang Iran. Iran. Tapi nggak ada hubungannya sama NATO? Enggak, bukan tentara NATO. Justru kalau malah dia tentara NATO justru nggak boleh dong. Dia merusak negeri. NATO itu kan menjaga kita. Iya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat kan aksi itu seperti puzzle gitu loh. Yang pada akhirnya muncul dengan sendiri. Tiba-tiba ada aksi di luar negeri, lalu di dalam negeri sendiri kan ada tokoh-tokoh yang kemudian membela Salsa atau mendukung apa yang mereka katakan. Salah satu yang saya lihat tuh kayaknya Felix Xiao, Ustadz Felix Xiao ya. Nah, bagaimana kita mau bilang bahwa misalnya Ustadz Felix itu punya korelasi atau punya hubungan lah dengan Salsa misalnya, Pak? Kalau punya hubungan langsung saya rasa enggak ya. Tapi mungkin bekerja sama atau sama-sama punya kepentingan gitu. Karena kita tahu sendiri, lihat nggak di CCTV angle lain, almarhum Afan itu didorong oleh seseorang yang menggunakan putih-putih. Saya menduga itu dari ormas yang sudah dibubarkan. Ormas yang dianggap radikal yang dibubarkan. Nah, Ustadz Felix Xiao ini adalah orang yang terafiliasi oleh ormas tersebut. Tapi saya tidak menuduh. Hanya saya mencocok logikan saja. Ya, mencocok logikannya kok jadi kayak mirip ya. Nah, kemunculan dari ibu-ibu yang menggunakan hijab pink itu juga aneh. Itu bukan ibu-ibu biasa. Tapi kita tahu sendiri, orang teater saja bisa menjadi apapun. Ya, kalau mau lihat ibu itu dikatakan kebutuhan khusus. Iya, itu nggak mungkin. Kenapa? Dia mahir berorasi. Dia tahu menggunakan toa. Dia tahu menggunakan bahan-bahan untuk membakar. Dia tahu loh jalan ingin membakar gardu listrik. Lalu dia mengompori. Kalau kalian mau demo ini berjalan dengan sempurna sesuai dengan kehendak kita sehingga mereka itu turun menemui kita, serang polisi, bakar mereka. Lalu bilang, jawab. Kalau nggak jawab sama polisi, saya bawa bensin. Saya mau bakar kamu hidup-hidup. Lalu si Salsa sebagai orang yang katanya cerdas intelektual, dia mendukung itu. Coba, kita bukan mendukung pemerintah, tapi kita harus mendukung pemerintah. Yang kita lawan adalah oknum. Tidak boleh kemudian, karena dia tinggal di luar negeri, lalu dia meremehkan, merendahkan bendera, merendahkan presiden kita, dan mengatakan, orang yang membela presiden, orang yang membela pemerintah, orang yang membela merah putih itu orang yang dibayar. Tidak ada orang yang bisa dibayar ideologi nasionalismenya. Saya paham kalau dia berbicara seperti itu, karena menurut saya dia ini tidak nasionalis. Karena dia menyatakan sendiri, saya adalah antek asing. Artinya tidak ada kebanggaanmu terhadap negerimu, tidak ada. Hanya kau menunggangi aja kasus ini dengan oknum-oknum yang memang terlihat dengan kata-katanya. Seperti Ahmad Saroni, seperti Eko Patrio yang kemudian membuat joget-joget sound horeg. Kan gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan Salsa sejauh ini lebih ke, boleh dibilang bagian dari provokasi itu, Mbak? Iya. Oke. Kemudian ke Bang Raffi, proses hukum yang dijalanin polisi sekarang gimana menurut ini dari kacamata hukum ya? Ya sebenarnya balik lagi bahwa Indonesia ini ya katanya memang negara hukum kan. Jadi siapapun baik lembagaan, yudikatif, legislatif, eksekutif maupun dari masyarakatnya ya memang harus tahu hukum. Jadi
kita harus sadar bahwa apa yang kita tuntut ini adalah keadilan. Sejatinya keadilan itu memang selain kalian meminta hak terhadap suatu keadilan, ya kalian juga harus menjalankan sila-sila sebelumnya. Oke. Ketuhanan, kemanusiaan yang beradab, ya kan, persatuan Indonesia. Sehingga apa yang kalian tuntut selama ini untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, ya memang kalian harus terapkan dulu dalam kehidupan kalian. Contoh, di undang-undang kita sudah mengatur mengenai larangan-larangan yang tidak diperbolehkan dalam suatu aksi demonstrasi. Contoh pengerusakan, jamnya sudah ditentukan. Ya sekarang kalau misalkan kita tidak mau, sebenarnya masyarakat tinggal harus tahu aja, polisi ini sudah menghimbau, kamu sampai jam segini sudah harus berhenti. Nah itu ada aturannya, jadi polisi ini berucap bukan hanya sebatas ucapan dia aja, tapi ada hukumnya di situ. Ini kalau ada aturannya sampai jam segini, ya kalian sebagai masyarakat juga harus tahu. Kalau memang tidak mau timbul bentrok, kalian pulang. Besok tinggal ajukan lagi permohonan aksi lagi. Sampaikan aspirasi sesuai sebagaimana diatur dalam undang-undang. Seperti apa yang Mbak Zaza bilang. Jangan mudah terprovokasi. Pertama ya Bang Vincent, saya ini berterima kasih lah kepada teman-teman yang kemarin turun aksi ke jalan yang benar-benar yang benar-benar menyampaikan aspirasinya. Itu mewakili kami nih. Tetapi saya juga tidak sepakat ketika oknum-oknum baik itu tadi ada kepentingan di luar sana, mau dari asing maupun dari masyarakat kita yang melanggar hukum, ya kita juga tidak mendukung itu. Contoh dengan adanya penjarahan kemarin itu sangat banget menyayangkan dan sangat mengiris hati kita lah. Kok sampai ada masyarakat ini masuk ke dalam rumah orang dengan melakukan pengerusakan, pembakaran, penjara. Itu bukan mencerminkan rakyat kita itu. Dan kayak baru kali ini rumah seorang menteri dijarah ya. Betul. Menteri Ibu Sri Mulyani. Iya, itu dia lah Bang Vincent. Makanya kemarin sangat menyayangkan banget. Intinya hukum kita ini sudah ada larangan itu. Dan kebukti kan, akhirnya polisi ini menindak tegas. Dan saya mendukung. Tadi terlepas saya mendukung aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi, saya mendukung penuh. Tetapi begitu sebaliknya, ketika ada namanya hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, ya memang harus ditindak tegas juga agar menjadikan ini pembelajaran nih. Besoknya nggak boleh lagi ada seperti ini. Kan bisa, kan ada aturannya. Contoh, misalkan ada provokasi. Kita ada di undang-undang kita Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 45A ayat 2 tentang bagaimana seorang mendistribusikan atau menginformasikan elektronik di muka umum dengan cara menghasut sehingga timbul perpecahan belah ataupun misalkan gesekan antara masyarakat. Itu sudah ada hukumnya. Nah, terus terkait masalah penjara perusakan, kita ada pasal 363 KUHP nih. Terkait adanya suatu pencurian dengan pemberatan. Dia kan mengambil itu tanpa seizin dari si pemilik rumah. Jadi kalau hal-hal seperti itu dinormalisasi, ya bangsa ini mau jadi bangsa apa? Kalau memang kalian yang tadi Mbak Zaza bilang, kalau kalian yang bilang katanya kalian cerdas, pintar berdebat, IPK kumlot, tapi kalian menormalisasi pelanggaran hukum, itu nol di mata kita. Itu aja Bang. Harusnya kalau memang kalian pintar, kalian stop dari sisi dua lini. Karena kondisinya tidak memungkinkan suatu provokasi lagi. Walaupun itu dianggap benar. Harusnya ketika dia menganggap bahwa statement gue ini murni. Pendapat gue ini benar, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi harus lihat momen juga. Bukan di saat lagi membara lalu ada satu influencer, ada artis begini ngomong, ya jadi masyarakat kita pajaknya begini. Ini harusnya di-keep dulu ya, seperti itu, di-stop dulu. Biar tenang dulu, semua reda dulu, baru besoknya menyampaikan aspirasi lagi. Kan suatu peringatan itu nggak harus dengan melakukan pengerusakan ataupun pembakaran. Masih banyak cara. Dan memang akhirnya kelihatan polanya. Mula-mula dibuat isu hoax itu ya. Misalnya tentang Ibu Sri Mulyani yang dikatakan pernyataannya guru honorer itu jadi beban buat negara gitu. Padahal setelah diselidiki dipotong video itu ternyata nggak seperti itu maksudnya. Bahkan nggak ada sama sekali pernyataan yang tendensius itu gitu. Lalu ada video joget-joget di DPR gitu. Lalu bermunculanlah influencer seperti Salsa itu. Jadi emang belakangan baru kita sadar bahwa ini kayaknya ada yang desain ini. Jadi hoax dulu Menteri Sri Mulyani, lalu joget-joget, lalu meledaklah ini. Menurut Mbak, kalau dari pengalaman ngobrol atau pendapat analisa orang itu,
ini apa yang mereka buat, Mbak, dari pola ini? Tujuannya terutama. Tujuannya kalau saya katakan kan ini oknum diaspora yang mereka ini sangat memungkinkan untuk menjadi antek asing ya, dan si Salsa sudah mengakuinya. Lalu yang lebih penting ini Bang Vincent, jangan pernah masyarakat kita ini selalu mempahlawankan orang-orang yang baru datang. Jangan mereka bilang karena Salsa hal ini terjadi 17+8 ini menjadi direalisasikan. No. Jangan lupa ya perjuangan adik-adik mahasiswa kita di sini. Mereka yang selalu turun pada saat Salsa enggak tahu di mana. Kelemahan orang kita ini memang begitu. Lihat editan, percaya. Tanpa mereka mencari fakta, mencari bukti. Mereka itu enggak melihat isi pidato dan acaranya, eventnya. Mereka tidak melihat. Yang mereka tonton hanyalah hoax dan potongan-potongan yang diedit. Artinya gini, kalau tadi membahas tentang mereka menjarah, mereka melakukan sesuatu yang sangat menakutkan gitu. Jangan lupa, walaupun oknum pejabat ini memang bersalah, mereka juga harus dilindungi. Mereka itu warga negara Indonesia. Bagaimana mungkin seorang anggota dewan saja tidak bisa dilindungi? Maka hari ini yang dilakukan pemerintah itu sudah benar. Kita juga harus mengapresiasi Bapak Prabowo Subianto. Karena apa? Karena hari ini koruptor hampir setiap hari ditangkapin. Saya curiga ada koruptor yang bermain di sini. Dan kayak Salsa itu nggak menyebutkan nama koruptor-koruptor yang belum tertangkap, tidak. Gitu. Dia terus mengekspos atau mengangkat kekurangan-kekurangan yang ada. Betul. Dia cerita pernah ke wilayah NTT. Lalu padahal orang NTT sendiri ada satu influencer yang protes. Kenapa saya juga orang NTT. Saya kira kita tidak semiskin yang digambarkan gitu. Iya. Dan itu yang selalu diungkap NTT Papua. Padahal bahkan ada grup musik NTT yang kurang nikmat apa hidup kita di NTT karena semuanya ada. Bahwa mungkin soal uang mungkin perputarannya tidak terlalu ini karena memang dunia bisnis belum terlalu maju gitu. Tapi kayaknya menjual kemiskinan itu sudah tidak etis gitu. Betul. Jadi kalau aktivis diaspora itu memang begitu kan, mereka juga bisa merekrut orang-orang yang seperti ingin kabur aja dulu ke luar negeri lalu dia memfasilitasi itu dengan keuntungan dirinya gitu ya. Tapi saya katakan dia oknum lah ya. Tapi gini, dia kan selalu menjual foto dia ketika dia pernah datang ke Papua, ke satu daerah di Papua yang jalannya ini, jalannya itu. Coba itu tahun berapa? Pada saat itu siapa presidennya? Siapa DPR-nya? Kalau hari ini kita tahu sendiri Bapak Prabowo itu sangatlah baru. Dia sedang memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Jadi kenapa baru hari ini lu muncul? Kenapa lu gandeng foto Bapak Prabowo Subianto dengan bendera merah putih di bawah dengan korban-korban? Mereka selalu bilang almarhum Afan ini oleh Polri. Tapi jangan lupa, ada yang terbunuh oleh demonstran. Bahkan yang terbakar itu ada. Tapi kenapa tidak disuarakan? Gitu. Jadi ada upaya untuk membakar emosi massa untuk menyerang institusi kita. Betul. Dan bahasa rebel dan revolt itu kan benar kata Pak Prabowo. Ini ada indikasi makar. Ingin menggulingkan dia justru. Saya lihat Salsa ini nggak targetnya DPR. Dia maunya DPR dibubarkan, presiden digulingkan, sehingga dibuatlah chaos ini. Jangan lupa ya, kalau misalnya memang ini ada indikasi ormas-ormas yang sudah dibubarkan, jangan lupa, ormas itu adalah sistem politik yang berbasis berbeda dengan Republik Indonesia. Ini polanya sama. Coba nanti bolehlah netizen atau masyarakat Indonesia itu janganlah malas sekali membaca. Carilah sumber-sumber bacaan yang memang bisa membuktikan apa yang saya katakan. Jadi memang secara potensial selalu ada niat untuk merubah atau mengaduk-ngaduk tatanan yang sudah ada sekarang gitu. Iya. Oke. Terakhir Mbak, waktu kita sangat singkat. Closing statement dari Mas Raffi untuk situasi chaos dan terutama untuk langkah pihak kepolisian Republik Indonesia sekarang menangkap sejumlah influencer yang diduga ikut memprovokasi peristiwa kemarin. Pesannya singkat aja Bang Vincent terhadap masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian menuntut sesuatu ini terhadap suatu hal yang kalian anggap benar, ya kalian nggak boleh melakukan kesalahan. Nah, dengan cara apa kalian melakukan suatu kebenaran, yaitu sampaikanlah aspirasi kalian itu yang penting tidak bertentangan dengan hukum itu. Itu aja pesan saya. Jadi
saya mendukung. Pokoknya kemarin saya secara pribadi ini Bang Vincent, kemarin apa yang disampaikan kayak soal pengesahan RUU perampasan aset, itu saya sangat mendukung gitu kan. Tolonglah kalian lebih teliti lagi dalam hal membaca suatu aturan-aturan undang-undang agar ini tidak berdampak terhadap diri kalian dan keluarga kalian. Karena kemarin sangat disayangkan Bang Vincent, adanya meninggal saudara kita Afan. Nah, jadi apapun yang kalian tuntut, apapun yang kalian lakukan itu tidak pernah sebanding dengan satu nyawa. Itu aja pesannya. Oke. Mbak Salsa? Saya harap, saya selalu mengapresiasi adik-adik mahasiswa menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan kita, kepada Bapak Presiden dan pemerintahannya. Tapi saya minta tolong, demi keamanan masyarakat Indonesia pula, jangan pernah menumbangkan lembaga-lembaga keamanan seperti BRIMOB dan TNI. Karena kemarin BRIMOB itu udah diacak-acak, mereka lah yang bisa menolong kita. Tanpa mereka hancur negara ini. Dan orang-orang yang berbicara di luar sana, mereka aman. Kita yang tidak aman. Oke. Gitu. Terima kasih. Dan pemirsa, menyampaikan sikap kritis adalah bagian dari upaya kita sebagai anak bangsa untuk membuat negara dan bangsa ini maju lebih baik dan lebih baik lagi. Tapi memprovokasi suasana yang atau situasi yang dianggap masih kurang, masih perlu perbaikan, dan menjadikan itu sebagai alat untuk memprovokasi atau membakar emosi massa untuk kemudian melakukan tindakan anarkis, itu sama saja membuat negara ini mundur 1000 langkah lagi ke belakang. Mudah-mudahan ke depan kita semakin kritis, semakin bijak untuk menyampaikan aspirasi tanpa niat untuk merusak apa yang sudah dibangun sejauh ini. Betul. Terima kasih Mbak Zaza, Mas Raffi. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.